Menurut Sutrisno, kedua oknum guru SMK itu masing-masing sudah memiliki keluarga dan sama-sama menjadi pegawai negeri sipil. Gila. Wah, ini buntutnya panjang, bos. Dek, gini dek, ini kok kepikiran BO? Adik, ini tahu kan sistem BO? Itu bayarnya cash, ya, COD, ya, nggak bisa tuh pay letter, nggak bisa, adik. Adik. Hai, berjumpa lagi dengan Lulung Nalar. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau bahas sesuatu yang sedang viral. Yang dibahas ini tentang bercocok tanam. Tapi bukan bercocok tanam seperti padi, tapi sesuatu yang lain. Sudah paham kan ya maksudnya ya? Sudah paham kan ya? Jadi ketika Mimin nyekrol di sosial media, kejadian ini ada topik menarik yaitu tentang dua oknum guru SMK di Majalengka digerebek warga di rumah kosong, diduga lagi asik bercocok tanam. Mantap deh itu. Jadi cocok tanam di sini bukan padi, bukan juga jagung, tapi yang lain. Tapi yang bikin ini menjadi sangat miris, ini dilakukan oleh seorang guru. Ini waktu sudah digerebek ya, dibawa sama dan dikirim polisi ya. Bentar. Nanti kita bahas detailnya ini kenapa ya. Cuma mau ngomentarin videonya. Ini kenapa yang edit harus kasih backsoundnya yang seperti ini ya. Ini sangat kontradiktif gitu. Lucunya tuh karena terlalu bumi dan langit. Di lagu lebih menggambarkan tentang bagaimana jasa seorang guru yang sangat luar biasa. Tapi kenapa videonya tentang penggerebekan bercocok tanam itu yang agak kontradiktif di sini. Nah, kejadian ini terjadi di daerah Majalengka. Video penggerebekan dua oknum guru SMK ini viral karena dibagikan di akun Instagram Info Negeri, lalu dibagikan ulang di Instagram yang lain, di akun-akun yang lain repost. Pria yang diduga oknum guru SMK ini memakai seragam ASN coklat sembari membawa ransel. Nah, saat digiring ia terlihat menahan malu menutupi wajahnya. Disebutkan kedua guru SMK itu kedapatan sedang berduaan di dalam rumah kosong di Desa Karangasem, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka pada Rabu 8 November 2023. Keduanya kedapatan tengah melakukan hubungan intim di rumah kosong tersebut. Seorang juru bicara dari SMK 1 Palasah, tempat kedua pelaku mengajar, mengungkapkan kronologinya. Kejadian bermula ketika kedua oknum guru SMK itu tidak memiliki jadwal mengajar karena siswa sedang melakukan praktek kerja lapangan atau PKL. Jadi karena murid-muridnya PKL dan gak ada waktu untuk ngajar, dimanfaatkan sama mereka untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Versi mereka maksud saya. Jadi dari kronologinya dijelaskan bahwa mereka inisial WA dan IU keluar dengan izin dari guru piket sekitar pukul 10 pagi. Adapun penggerebekan terhadap WA dan IU terjadi sekitar pukul 11.20 WIB setelah warga memberikan informasi kepada sekolah. Short time nih bos. Ketika digerebek, pria sudah berpakaian lengkap, sementara wanita meminta waktu untuk mengenakan pakaian terlebih dahulu. Bu, tolong taubat. Kedua oknum guru SMK itu masing-masing sudah memiliki keluarga dan sama-sama menjadi keluarga PNS. Ngeri nggak tuh? Menurut Sutrisno, kedua oknum guru SMK itu masing-masing sudah memiliki keluarga dan sama-sama menjadi pegawai negeri sipil. Gila. Wah, ini buntutnya panjang bos. Pertama, malu dengan warga yang udah gerebek mereka, malu dengan sekolah karena mereka sudah ketangkep basah, dan urusannya dengan keluarga. Belum nanti ada mertua, pusing. Kalau mereka punya anak, gila. Waduh, masalah besar. Tak sedikit pun warganet yang turut merasakan prihatin atas kejadian tersebut. Ya karena kita harus tahu, karena sosok guru yang semestinya jadi teladan justru tercoreng dan malah menjadi garda depan. Maksiat. Mereka sedang mempermalukan dirinya sendiri. Nikmatnya gak seberapa,
ya kan. Bisa dibilang cuma berapa menit sih. Kalau sakne terus ngewau itu mau berapa lama? Nggak mungkin 2 jam dong, ya kan. Nggak mungkin 2 jam, 4 jam. Putus-putus mereka dikatakan sudah memiliki keluarga. Itu kan akan dikenang sepanjang hidup. Jadi kayak nggak sebanding kenikmatannya cuma berapa menit, tapi sudah cukup menghancurkan reputasi mereka sepanjang hidup mereka gitu. Itu kan sesuatu yang sangat mengerikan. Fakta yang menarik adalah meski malu, oknum guru yang digerebek sudah mengajar lagi. Kantor Cabang Dinas KCD Pendidikan Wilayah 9 Jawa Barat memastikan 2 oknum guru yang digerebek warga telah kembali mengajar. Kepala KCD Pendidikan Wilayah 9 Jawa Barat Dewi Nurhulaila mengatakan sehari setelah digerebek warga pada pekan lalu keduanya masuk sekolah untuk mengajar. Ini kan viral ya, di sosial media aja rame gitu. Nama sekolahnya aja sampai ke spill gitu. Itu murid-muridnya ketika tahu kalau yang di depan itu guru yang habis bercocok tanam, gimana ya reaksinya? Anjir, miris gak sih? Bayangkan itu adalah anak Anda, ya. Anak Anda dididik sebegitu rupa supaya baik moral dan akhlaknya. Tiba-tiba di sekolah harus dididik sama orang yang habis ketahuan warga, habis digerebek. Apa nggak ngeri itu? Jika keduanya mangkir dari tugas mengajar, maka terancam hukuman berlapis dan sanksi yang diterima semakin berat, sehingga harus korporatif. Bahkan jika guru berstatus ASN tidak hadir ke sekolah selama 10 hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, maka bakal dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kantor Cabang Dinas KCD Pendidikan Wilayah 9 Jawa Barat menyerahkan penanganan oknum guru yang digerebek warga ke Disdik dan BKD Jawa Barat yang nantinya akan ditindaklanjuti. Jadi kalau mekanismenya dari BKD akan dilaporkan ke tim sidang kode etik untuk diputuskan hukumannya seperti apa. Jadi kita masih menunggu ya guys untuk keputusannya seperti apa. Yang pasti keputusannya harus benar-benar memihak keadilan. Jangan sampai guru bisa ngajar lagi dan terima gaji full. Kita beralih ke cocok tanam yang lain, di mana ada seorang pria yang diamuk oleh wanita karena tidak bayar habis memakainya. Dan gilanya masih bocil. Kepalanya nggak usah nunduk. Yang benar. Maksudnya apa kamu Masih kayak gitu kecil, anjing? guys. Hah? Maksudnya apa ya gitu Kirik? Nggak usah pura-pura sakit. Ira bisa ngelakuin tapi Ira nyusahin orang tua Ira. Maksudnya apa? Ira nggak melasih uang tah. Ira pengennya ngewe gratis baik Kirik po. Kalau dari suaranya dan gaya bicaranya ini masih di daerah Cirebon atau daerah Kuningan, Majalengka, sekitaran sana lah, Jawa Baratan. Anjir. Nih kenapa kepikiran nge-BO? Jajan aja masih minta sama orang tua, malah nge-BO, ya kan? Dikiranya minta maaf lolos. Ya lolos sih, kan gak mungkin dibawa ke hukum. Gak mungkin dong, gak mungkin. Tiba-tiba bawa ke hukum, Bapak ini saya melaporkan dia nge-BO tapi tidak bayar. Tidak mungkin dong, dua-duanya bisa kena dong. Mentok juga. Ya ini cuma sanksi sosial lewat sosmed. Ya gimana lagi? Dek, gini dek, ini kok kepikiran BO? Adik, ini tahu kan sistem BO itu bayarnya cash ya, COD ya, nggak bisa tuh pay letter, nggak bisa. Adik, adik, itu nggak bisa pay letter ya. Lagian ngapain kepikiran buat BO? Dah, mending Anda paling bener tuh diem di rumah, rebahan, bermalas-malasan. Itu masih mending daripada langsung kepikiran pakai aplikasi ijo, terus pada akhirnya nggak bisa bayar. Viral kan sekarang, bocil bukan sembarang bocil, jajannya nggak ciki, BO, kayak kepikiran jajan. Warganet meskipun banyak yang mengkritik adik ini pada komentar jahat ke lelakinya gitu, tapi ada juga yang komen dukungan ya, sekitar 1%, 99%-nya bully ke lelakinya. Yang 1% bilang kalau kerja bagus nak, sesekali kasih pelajaran ke cewek BO biar kapok jadi lontai. WK. Ini masih belum tahu detail-detailnya seperti apa dan berakhir seperti apa, karena memang videonya cuma berhenti di sini. Harusnya dapat pembelajaran lebih ya, entah nyuciin bajunya mbaknya selama setahun, nggak tahu. Yang jelas harus ada pembelajaran dari ini semua. Yang jelas jangan nge-BO apapun itu. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya
ada kejadian yang cukup menarik untuk dibahas. Ini kejadian ketika istri ngelabrak suami saat jajan PSK. Kata suami bilangnya cari pelampiasan. Tujuan Anda berada. Mas Lis, Rene nyapu mau? Nyapu menang. Rene lagi. Ayo mek lurah lagi. Weh, ngapain coba? Ngamen apa tuh? Oh, nyapu kamu nih kene. Aku mas tulis lho. Nyapu Mas majak Rene. Istrinya cantik loh padahal. Sing jak sapa? Langsung. Sing jak sapa saiki ning kene? Ayo lagi. Iki mung wis numpak sapa? Bro, malah. Oh, tekan aku ya. Kamu delok lho. Delok ora? Ya don. Itu, tak mau video toh? Wis. Yang gue yo berarti. Oh, Masya Allah. Ayo Mas Lis. Aku nih kena nyanyi. Weh kok iskan ini nyanyi. Weh kok ada video lah yo. Aku mau pelampiaskan lho. Weh pelampiasan aja dong. Aku kecil. Aku tidak lho. Orang 12 lho. Mereka tanggung jawab apa lho? Saya tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Maksudnya lho. Ayo kita enggak foto. lho. Pasti. Aku mau benar gitu. Amsa. Anakku kan lo. Ayo Mas Lis. Iya, aku dapat. Tapi kan yo. Kleru orang jono tapi. Kowe kleru. Kowe yang kleru. Iya. Anakku ngomong. Kleru. Iya, Pak. Iya dong. Kleru. Yo sepuro bulan sepuro. Sepuro. Enggak iso saiki. Alhamdulillah ngerti ngomong. Kok sarene aku dilo Pak. Aku ngerti aku tangan-tangan iki dilo to. Salah. Ini salah kamu, Pak. Aku kowe nang kolam pakai kolam kowe berubah. Yo. Mendem nang ngene. Kleru kok ya, kenapa? Oh, wes kapene udah dhewe. Untuk kejadian ini udah tahu salah tapi masih membela diri bahwa apa yang dia lakukan adalah benar gitu. Kayak victim. Masalahnya masnya ini udah punya istri yang cantik juga gitu ya. Jadi aksi penggerebekan ini awalnya viral di TikTok, lalu diunggah warganet bernama Elda Ayu Velani. Video itu lalu diunggah kembali oleh beberapa akun Instagram, gosip, lalu beberapa akun yang lain. Dari peristiwa tersebut, menurut keterangan dari video tersebut, peristiwa itu terjadi di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Berdasarkan informasi yang diterima, tempat tersebut berada di lokalisasi Krian. Kejadian seperti ini, kasus perselingkuhan di Indonesia itu sebenarnya banyak, dan ini adalah salah satu yang viral beberapa minggu lalu. Dari sekian banyak kejadian-kejadian di luar sana yang tidak terdokumentasikan. Bahkan untuk catatan, Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara di Asia dengan tingkat kasus perselingkuhan terbanyak. Hal itu berdasarkan survei Just Dating. Dari data Just Dating tersebut, sebanyak 40% responden yang terdiri dari wanita dan pria Indonesia mereka mengaku pernah berselingkuh. Rul Nalar mencoba meneliti tentang fenomena perselingkuhan ini. Ada berbagai faktor yang berbeda, di mana faktor-faktor ini yang memicu terjadinya perselingkuhan. Ada beberapa, seperti ketidakpuasan emosional atau seksual. Jika salah satu atau kedua pasangan merasa tidak puas secara emosional atau seksual dalam hubungan mereka, mereka akan mencari kepuasan di tempat yang lain. Faktor yang lain seperti komunikasi yang buruk, kurangnya komunikasi yang efektif,
dalam hubungan dapat menyebabkan ketidakpahaman atau ketidakpuasan. Jadi kalau pasangan nggak mampu menyampaikan perasaan, kebutuhan, atau harapan mereka dengan baik, jadi kemungkinan untuk rentan terhadap perselingkuhan. Atau bicara tentang masalah kepercayaan dalam arti trust. Masalah kepercayaan atau rasa cemburu yang berlebihan dalam hubungan dapat menciptakan ketegangan, dan hal ini bisa menyebabkan pasangan mencari hubungan di luar hubungan utama karena merasa overprotective dan terlalu disudutkan. Nah, perasaan ini yang akhirnya membuat mereka memilih mencari hubungan di luar hubungan utama. Belum lagi kayak seperti krisis identitas, kebutuhan akan pengakuan, kurangnya kedewasaan emosional. Emang watak aja, jadi semuanya terpenuhi, semuanya ada, tapi memang wataknya, kedewasaannya belum cukup. Jadi masih pengen main-main. Jadi dia merasa belum mempunyai tanggung jawab yang besar, bahwa dia berdiri sebagai seorang suami atau dia berdiri sebagai seorang istri. Harusnya sudah berpikir kalau saya sudah mempunyai anak. Nah, kurangnya kedewasaan emosional ini, jadi personalnya sendiri memang sudah bermasalah. Nah, hal ini menjadi penyebab perilaku perselingkuhan sebagai bentuk pelarian. Kalau dari relung nalar, hindari perselingkuhan. Coba komunikasikan lagi dengan pasangan, ekspresikan seksual dengan sehat, ya kan? Perbanyak praktik meditasi, mindfulness. Kalau kalian adalah umat yang beragama, sering-sering baca kitab menjadi pegangan hidup kalian. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah dengerin. Kalau ada kritik dan saran, bisa sampaikan di kolom komentar. Kalau ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan, sampaikan saja di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng. See you!